Shalom Sobat Kudik Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini teman-teman, saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan khotbah dari seorang Romo Eman yang mengaitkan antara kejadian gempa bumi di Cianjur itu sebagai pesan untuk Ustadz Abdul Somad dan juga Daniel Mananta. Apa maksudnya? Mari kita akan dengarkan cuplikan videonya supaya kita paham maksud dari pesan khotbah yang disampaikan oleh Romo Eman ini. Mari kita saksikan cuplikan videonya. Maka sebenarnya saya ingin memberikan judul khotbah hari ini dengan gempa di Cianjur adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Cara bertahan terbaik adalah terus menyerang. Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Injil hari ini lagi-lagi Yesus mengingatkan kita untuk bagaimana tetap bertahan ketika lagi diobok-obok, ketika lagi diperguncingkan, ketika lagi dipersoalkan. Yesus mengajak para muridnya dan kita untuk tetap coba bertahan, karena siapa yang bertahan akan memperoleh hidup. Mungkin kita masih ingat khotbah 2 minggu lalu tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk kita bisa bertahan dalam kekalutan, dalam gejolak-gejolak yang mengitari hidup kita. Yang paling penting adalah buka hati kepada Tuhan, putihkan hati dan membiarkan hati dihuni oleh Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bekerja dari dalam diri untuk memenangkan kita dalam sebuah pergulatan atau pergolakan hidup. Bahkan dalam Injil pada hari ini, Yesus meminta supaya ketika ada gejolak dan persoalan hidup, justru kita pakai kesempatan itu untuk bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang mampu mengalahkan segala macam bentuk gejolak dengan cara Tuhan sendiri. Ketika kamu diperguncingkan atau dibenci oleh karena namaku dan ada banyak orang mempersoalkan kamu, paling penting teguhkan hatimu. Jangan dulu berpikir tentang pembelaan. Nanti Tuhan yang akan berbicara bagaimana ia membela. Akhir-akhir ini hal yang sangat viral terkait dengan iman kita adalah ketika Daniel Mananta, seorang Katolik, dia tidak tahu sekarang, katanya mualaf, itu berbicara tentang ada yang namanya unclean spirit, itu dia istilahkan begitu. Itu seperti roh jahat yang ada di balik patung-patung dan salib. Dan ia kemudian setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Somad, bahwa ada jin kafir di balik salib atau patung-patung yang ada. Kemudian ada banyak usaha dari orang Katolik untuk membela tentang apa sebenarnya yang membuat gereja Katolik tetap memakai patung, baik itu salib maupun Bunda Maria. Nanti bisa lihat di medsos. Tapi saya rasa apapun bentuk pembelaan itu biasa, tetapi biarkan Tuhan yang membela diri. Dan menurut saya, ketika ada gempa di Cianjur dan bahwa di tengah hal-hal lain itu rusak, yang tetap berdiri tegak dan kokoh cumalah salib dan patung Bunda Maria. Maka sebenarnya saya ingin memberikan judul khotbah hari ini dengan gempa di Cianjur adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Tidak perlu kita berpikir untuk merangkai kata-kata untuk membela, karena namanya ketika orang sudah tidak suka dan membenci, apapun bentuk pembelaan kita tidak ada yang benar. Tapi kita perlu percaya dengan kata-kata pemazmur dalam referen mazmur yang telah kita baca. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa.
Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah yang Tuhan mau tunjukkan ketika ada gempa di Cianjur, dan gereja itu namanya Gereja Santo Petrus, sama dengan kita punya Gereja Santo Petrus Cianjur. Itu berantakan semua, atapnya, temboknya, dan macam-macam. Tapi yang tetap berdiri kokoh dan tak tercoret sedikit pun adalah salib Yesus dan patung Bunda Maria. Persis dua hal yang dikhianati oleh Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Sekarang yang lagi viral itu. Saya merenungkan dan memaknai bahwa inilah jawaban Tuhan. Karena kalau tidak ada kekuatan Allah di balik salib dan patung, kenapa gempa yang begitu hebat kemudian tidak merobohkan? Dan dulu ketika ada gempa bumi di Sulawesi juga, lagi-lagi yang tetap aman itu patung Bunda Maria dan salib. Jadi untuk kita orang yang percaya bahwa di balik salib dan patung ada Allah yang tampak, itu memang benar, dan itu menurut pengakuan iman kita. Untuk orang yang tidak beriman Katolik pasti tidak bisa menerima. Tapi sayangnya orang seperti Daniel Mananta, mungkin dia kejar viral, berani dia mengatakan bahwa ada roh jahat di balik patung-patung itu. Mungkin karena dia mau berteman baik dengan Ustadz Somad, makanya dia berbicara begitu. Tapi bagi saya, iman itu tidak penting untuk diviralkan, karena yang paling penting adalah keteguhan hati dalam iman. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, itulah cuplikan video dari Romo Eman. Ya, dia mengaitkan antara kejadian gempa bumi di Cianjur sebagai pesan teguran secara khusus untuk Daniel Mananta dan juga Ustadz Abdul Somad. Jadi pesan yang disampaikan sangat jelas di situ ya. Pada waktu terjadi gempa di Cianjur mengakibatkan bangunan-bangunan roboh termasuk gereja, tapi uniknya patung Bunda Maria dan juga salib Yesus justru tidak mengalami kerobohan. Nah, pesannya bukan soal kehebatan patung itu, bukan. Pesan yang disampaikan oleh Romo ini adalah agar semua orang Kristen, bahkan semua orang yang punya perspektif yang salah terhadap kekristenan dan Katolik, mengerti bahwa orang percaya punya salib itu bukan menandakan bahwa orang Kristen itu menyembah berhala. Orang percaya ketika melihat salib, mereka tidak melihat ada jin kafir di balik salib itu. Tetapi di balik salib itu ada kemuliaan, ada cinta kasih yang Tuhan Yesus nyatakan untuk manusia yang berdosa seperti saya dan saudara sekalian yang berdosa di dunia ini. Maka ketika orang memandang salib, di situ kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini adalah pesan khotbah yang disampaikan oleh Romo Eman untuk Ustadz Abdul Somad dan juga Daniel Mananta yang mengatakan bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Pernyataan Daniel Mananta dan juga Ustadz Abdul Somad adalah pernyataan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan. Itu adalah pernyataan yang menyesatkan orang. Itu saja video pada kesempatan hari ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.